Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Lampes. Apa kabarnya Bapak Camat Kecamatan Alhamdulillah, Rancaikek? Alhamdulillah. sehat. Semoga Bapak senantiasa selalu sehat dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Selamat datang di podcast Kecamatan Rancaikek Berakhlak. Semoga di pagi hari yang ceria ini kita mendapatkan pahala yang luar biasa. Amin. Izin Bapak, kami selaku tim Kecamatan Rancaikek dalam rangka mempersiapkan ASN di Kecamatan Rancaikek untuk berorientasi pada core values ASN berakhlak di Kecamatan Rancaikek. Semuanya ada 7 poin, yaitu berorientasi pada pelayanan, yang kedua akuntabel, yang ketiga kompeten, keempat harmonis, kelima adaptif, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Pada kesempatan kali ini kami akan mengupas tuntas bagaimana peran Bapak Camat di Kecamatan Rancaikek ini dalam rangka core values ASN berakhlak di Kecamatan Rancaikek. Adapun yang kami tanyakan untuk kesempatan kali ini yaitu 3 poin terdahulu. Izin bertanya Bapak, yang pertama, bagaimana Bapak memastikan bahwa setiap pelayanan yang diberikan kepada masyarakat bukan hanya sekedar menjalankan prosedur, tapi benar-benar berorientasi pada pelayanan. Ya, Pak. Oh ya, terima kasih Pak Hamid ya, yang telah memandu kegiatan podcast ini. Memang kita selaku ASN ditugaskan melayani masyarakat. Oleh karena itu kepuasan masyarakat inilah yang paling diutamakan. Sesuai dengan core value tadi, yang pertama adalah berorientasi pada pelayanan. Jadi kami berupaya semaksimal mungkin gitu ya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, terutama pelayanan-pelayanan yang dilaksanakan oleh tingkat kecamatan. Terutama yang paling dominan ini adalah dalam pelayanan identitas kependudukan, baik KTP, KK, KIA, akte kelahiran, dan akte kematian. Semuanya memang pelayanan kami itu selalu diukur dengan yang namanya ESKM, elektronik sistem kepuasan masyarakat. Dan alhamdulillah kita sudah menghasilkan nilai-nilai IKM, indeks kepuasan masyarakat. Jadi selama ini kami mengevaluasi sejauh mana tingkat kepuasan masyarakat itu sehingga kebutuhannya bisa terpenuhi. Dan menurut data yang kami terima bahwa IKM tahun 2023 itu 84,96 dan IKM di tahun 2023 nilainya 88,7. Jadi ada peningkatan. Peningkatan ini tentunya kami terus mengevaluasi dan memperbaiki, terutama kaitan dengan sosialisasi dan pemenuhan aplikasi yang bisa diberikan terutama dalam pelayanan kependudukan. Seperti umpamanya dalam persyaratan pelayanan, prosedur pelayanan yang harus jelas, kemudian waktu produk itu dihasilkan berapa lama, ada biaya atau tidak ada biaya, semuanya pelayanan yang kami laksanakan itu tidak dibebankan kepada biaya, artinya gratis gitu ya. Kemudian produk yang dihasilkannya, kemudian kompetensi dari pelayanannya, kemudian juga perilaku dari pelayannya, kemudian juga saran dan pendapatnya mungkin kami juga ikut menampung. Kemudian juga sarana dan prasarananya meskipun dalam kondisi yang terbatas, tapi kita akan semaksimal mungkin untuk memperbaiki sarana prasarana yang ada.
Jadi itu mungkin Pak kaitan dengan berorientasi pelayanan. Sejauh ini kami mengikuti dari kebutuhan-kebutuhan masyarakat sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang ada. Alhamdulillah, kalau melihat berorientasi pada pelayanan, ada peningkatan dari survei yang dilakukan oleh masyarakat. Ada 2 poin dari tiap tahun yang terus meningkat. Terima kasih Pak. Yang kedua Pak, mengenai akuntabel, apa langkah konkret yang dilakukan instansi Bapak untuk membangun budaya kerja yang lebih akuntabel? Ya, terima kasih. Mungkin kaitan dengan akuntabel atau kaitan dengan pertanggungjawaban ya, transparansi dan integritas ASN. Nah, mungkin kalau kami merencanakan dalam suatu kegiatan itu sudah tersusun Hamin satunya, umpamanya sudah ada rencana kegiatan. Bahkan kita punya RKPD gitu ya, tiap kecamatan, bahkan renstra-nya untuk 5 tahun ke depan sudah kami persiapkan. Anggaran yang ada sudah kami sampaikan secara terbuka, rinciannya seperti apa mungkin juga bisa dilihat ya di dalam websitenya Kecamatan Rancaeke. Kemudian juga apa saja yang sudah akan dilaksanakan setiap tahunnya ada di dalam RUP yang selalu bisa dilihat oleh masyarakat. Jadi transparansinya sudah ada. Kami semua dari unsur kecamatan selalu berkomitmen bahwa apa yang anggaran yang dititipkan kepada kami ini harus betul-betul dilaksanakan sebaik mungkin, semaksimal mungkin sesuai dengan target dan sasaran agar betul-betul dirasakan oleh masyarakat nilai manfaatnya. Terutama kami kan mengelola 13 desa dan 1 kelurahan, jadi cukup banyak termasuk juga penduduknya yang kedua terbanyak gitu ya, sehingga kami harus betul-betul mempertanggungjawabkan anggaran yang ada itu untuk kepentingan masyarakat. Alhamdulillah, dengan jumlah penduduk yang terbanyak kedua se-Kabupaten Bandung, tapi akuntabel, tanggung jawab dari kecamatan selalu dinomorsatukan. Ini dengan langkah konkret dari adanya ada RUP, adanya di keterbukaan publik yang ada di Kecamatan Rancaeke. Selanjutnya Bapak, kompeten. Bagaimana instansi mendorong budaya belajar dalam pengembangan diri di kalangan pegawai ASN ataupun non ASN? Nah, kaitan dengan core value atau nilai-nilai inti ya. Yang ketiga ini kaitan dengan kompetensi pegawai. Jadi kami selalu mengingatkan dan memberikan pemahaman bahwa kita ini adalah selaku pelayan masyarakat, bukan yang harus dilayani ya. Tentunya harus punya kemampuan yang baik gitu ya, punya perilaku yang santun dan bisa diterima oleh masyarakat, terutama dalam kemampuannya untuk meningkatkan profesionalisme. Nah, terutama sekarang banyak inovasi-inovasi yang harus kita ikuti ya dari pihak pemerintah yang lebih tinggi. Jadi kemampuan untuk terus belajar tentang manajemen administrasi dan lain sebagainya itu harus terus diikuti, sehingga peningkatan kapasitas kemampuan baik itu pengetahuannya, keterampilannya, pemahamannya, pengalamannya juga harus terus ditingkatkan. Tentunya perlu proses pembelajaran, sosialisasi, penyuluhan dan lain sebagainya, sehingga pegawai ini bisa terus secara berkelanjutan memahami. Terutama kita kan punya visi dan misi Kabupaten Bandung, terwujudnya masyarakat Kabupaten Bandung yang lebih berdasar, maju berkelanjutan menuju Indonesia Emas tahun 2045. Dan kami pegawai-pegawai harus memahami visi dan misinya
termasuk 57 rencana aksi yang harus dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Bandung. Jadi itu termasuk juga yang tidak kalah penting, kami pun setiap Jumat dalam 1 bulan ini 2 kali dilakukan siraman rohani. Tujuannya apa? Ya tidak hanya sekedar kita melaksanakan pekerjaan, tetapi nilai-nilai keagamaan pun harus ikut menyertai kita semua dalam budaya kerja tersebut. Saya kira itu Pak. Alhamdulillah, intinya kita ini harus melayani masyarakat, bukan kita sebagai ASN harus dilayani. Itu moto yang ada di Kecamatan Rancaikek. Ya. Terus yang saya tertarik tadi Pak, yang di kecamatan lain mungkin belum ada yang program siraman rohani 1 minggu 1 kali atau 1 bulan 2 kali. Itu sangat tertarik sekali, mudah-mudahan menjadi motivasi untuk di dinas atau kecamatan yang lain. Untuk sementara barangkali begitu saja pertanyaan dari kami. Mudah-mudahan kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Semoga sehat selalu Bapak dan berkah untuk Kecamatan Rancaikek. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.